kedatangan Mas Rio lagi. Kedatangan tamu spesial dari Jogja. Artisnya Jogja. Ngomong sini aku pengen ngobrol-ngobrol juga Yeah. sama kalian, terutama Mas Rio dan Mas Iben. Oke. Jadi sempat kemarin aku pernah nanya ke kamu kan, kalau gimana sih caranya memulai satu kafe itu, tips-tipsnya apa aja? Nah, salah satunya kan kamu jawab pakai konsultan, Yes. bisa kayak gitu juga. Bisa belajar sendiri, cuma lebih lama lah ya mungkin ya. Complicated. Nah, menanggapi hal seperti itu gimana dari Mas Yo dulu lah, sebagai yang dianggap konsultan. Sebenarnya apa pendapat dari Mas Yo, bener nggak sih kalau memang semua yang mau mulai harus pakai konsultan atau gimana? Ya sebenarnya harus jujur ya, maksudnya harus objektif ya. Maksudnya kan segala sesuatunya memang semuanya bisa sendiri, tapi kadang-kadang kita perlu guidance, perlu apa ya, konsultan atau apapun sebutannya, mentor atau apapun. Ya kita belajar apapun kan pastinya bisa sendiri dari YouTube, dari Sebenarnya manapun ya. bisa. Tapi karena kehadiran si konsultan ini atau mungkin guidance atau mungkin Mentor lah ya. Jadi mempercepat kita belajar dari kesalahan orang lain itu kan lebih baik ya. Yes, karena pastinya harusnya seorang konsultan itu punya pengalaman lebih dulu. Betul, punya pengalaman. Nah, kan banyak orang sekarang terjadi di luaran sana itu kan ya, dia punya modal, terus pengen bikin usaha, khususnya mungkin F&B atau mungkin coffee shop. Nah, terus dia bingung nih, habis berapa? Nah, kadang-kadang kan pertanyaan awam itu kan pasti, kira-kira kalau aku bikin kayak ini, kayak itu kira-kira gimana ya? Habis berapa? Nah, ini Nggak kan tahu ya. nggak ngerti. Nah, si konsultan ini salah satu part atau bagiannya, ya dia menjelaskan dulu sebelum ngomong, oh ini harusnya mahal, harusnya murah. Ini nggak bisa langsung ke situ jawabannya, harus runtut dulu gitu. Pengenmu seperti apa misalnya gitu ya. Itu sih sebenarnya lebih ke situ. Jadi kita harus jadi kayak dokter. Kamu sakitnya apa? Oke. Dari mulai kapan kamu sakit? Ya kayak gitu-gitu loh. Oke. Jadi kita harus tahu dulu yang dimaui Iben waktu itu apa sih, pengennya apa. Oke. Nah, si konsultan harus menangkap apa yang dimau. Dan memberi saran pasti. Memberi saran, mengembangkan saran, walaupun Iben juga punya masukan. Punya masukan, oh aku pengennya gini Mas Rio, aku pengennya nggak mau ada gini, aku pengennya ada gini. Nah, kita tulis, kita uraikan dulu. Nah, ini ada tahapannya. Jadi biar walaupun itu nanti ada meleset atau ruginya itu nggak rugi-rugi banget. Wah, tahu gitu, nah tahu gitunya itu jangan banyak-banyak gitu. Paham. Gitu maksudnya. Paham. Gimana menurut kamu, Ben? Jadi sebenarnya dari pandangan awam ya, dan banyak sekali orang awam yang Pasti. ingin masuk ke dunia F&B. Banyak banget. Aku aja pengen. Nah, tapi poinnya adalah mereka cuma punya keinginan. Uang punya, keinginan punya, tapi mereka nggak tahu how to start. Bagaimana sih saya memulainya ini? Saya mulai dari mana? Oke lah, mereka secara bangunan mungkin tanpa konsep jadilah sebuah bangunan. Tapi kalau bangunan jadi, mau diapain? Aku mau mulainya dari mana? Menjual apa? Gitu. Menjual apa? Yang kerja siapa? Nanti keuangannya gimana? Stoknya itu rumit sekali. Ternyata ya. Itu rumit sekali. Makanya banyak dari teman-teman saya sebenarnya mau buka F&B, tapi terkendala hal itu. Ini saya sudah bangun loh ini, bangunnya udah jadi, tapi nggak tahu saya tuh memulainya gimana itu. Banyak banget. Bahkan ada yang sampai cancel. Udahlah nggak jadilah, aku bingung. Nah, kayak gitu itu adalah makanya kemarin saya ketika ditanya, kalau posisi seperti itu artinya kamu udah nggak bisa berjalan sendiri karena mungkin sibuk dengan bisnis utamanya. Oke, paham. Nah, berarti kamu memang harus butuh mentor. Itu harus spare lebih lagi dong, Pak? Spare lebih, mau nggak mau orang lah gimana daripada nantinya ya. Nantinya Oke, gitu. paham. Kalau kemarin sih saya memang nggak tahu itu, beberapa poin saya nggak tahu. Kenapa saya meng-hire konsultan? Iya. Karena saya nggak tahu satu konsep. Betul. Saya cuma punya uang bahasanya. Saya Yes. cuma punya uang dan punya kemauan. Satu, saya nggak punya konsep. Dua, saya nggak tahu bayangan saya yang udah ada di otak itu. Bagaimana nanti manajemen SDM-nya, bagaimana nanti produk-produknya mau dijual seperti apa, bagaimana nanti kopi yang enak itu seperti apa.
bagaimana menu-menunya, bagaimana sampai ke marketing, bagaimana softwarenya dan sebagainya kan. Saya Iya. sempat sounding kan. Betul. Softwarenya nanti mau seperti apa dan mau dibikin seperti apa. Kebetulan saya programmer, tapi kan saya buta. Arahnya mau dibikin kemana Dan nih? belum pernah Belum pernah. itu sama sekali ya. Makanya ketika berjalannya waktu, saya tanya-tanya sama konsultan, saya buatlah sistem itu. Daripada saya beli, nah saya bikin sistem software kasir dan sebagainya. Itu semua atas arahan dari konsultan. Oh gitu. Jadi nggak bisa saya bikin ini Oke. secara buta, pokoknya saya nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau gini nggak bisa gimana? mengira-ngira sendiri. Nggak bisa dikira-kira. Ternyata Iya, iya, FNB itu lebih rumit daripada Apalagi bisnis online. apalagi sekelas ini ya. sekelas sebesar Besar lah ya, sekompleks ini kan. sekompleks ini. Oke. Jadi gitu ya. Jadi ternyata nggak segampang. Ya mungkin ada juga yang penting jalan dulu, dibuka, terus nggak tahu nanti problemnya seperti apa, kita jalani di jalan gitu. Cuma seandainya ada spare lebih untuk bisa meng-hire konsultan, itu akan lebih cepat lah ya mengatasi. Nggak perlu harus mengalami sendiri dulu, ya kan? Tapi udah tahu dari Sudah tertata lah, ya. step by stepnya Ya, tertata. Dan masih banyak loh sebenarnya yang resto udah berjalan, tapi dia sampai sekarang nggak tahu, Pak. Bahasa Jawanya badik itu piro, nggak tahu. Oke. Ya. HPP, istilah HPP itu nggak tahu. Jadi itu bahaya banget, bahaya kan? Iya, betul. Makanya banyak beberapa orang-orang yang pernah ketemu kita atau cerita-cerita, wah SMPB itu pusing, nggak gini, nggak bisa buat gini. Iya benar. Mungkin karena gitu kali ya. Nggak bisa ngitung HP, pokoknya jualan aja lah. Iya. Tapi untungnya dia berapa? Dia nggak tahu. Wis pokoknya muter aja. Saya pertama concern saya dari situ. Saya harus tahu nanti keuntungan saya berapa. Nah itu dibantu di konsultan. Kalau orang asal buka jebret, hancur, Pak. Tapi berarti baiknya memang gini ya Mas ya. Jadi segala usaha apapun F&B terutama, semua di awal itu memang harusnya udah tertata rapi dulu ya. Betul. Termasuk manajemennya. Betul. Jadi dari awal banget mulai itu kan biasanya apa sih yang harus kita tanyakan itu tuh. Oh ya kayak tadi Iben bilang ya kalau anggap aja bahasa kasarnya ya saya cuma punya uang nih. Nah biasanya kan bukannya terus kita pengen tahu dia punya berapa duit nih, tapi kan kita untuk mengira-ngira. Jadi misalnya oke, aku mau beli motor, mau beli mobil, kamu punya budget berapa? Iya. Nah itu penting karena dari budget itu kita akan membreakdown. Kalau aku punya Rp1 itu akan jadinya seperti apa? Kalau aku punya Rp1,5 aku akan menjadi seperti apa? Nah ini si konsultan ini dia mempunyai alasan yang logik tentunya. Oh kalau kamu mempunyai budget sekian, bisanya cuma ini loh. Yes. Oke deh nggak apa-apa kita upsize lagi. Nah kebetulan Lilium lumayan kompleks karena kan konsepnya bukan hanya coffee shop, Betul. tapi ada eatery-nya. Dan juga lahannya lumayan luas ya, membelah jalan dan jalan ketemu nih. Nah itu menjadi tantangan juga. Ini nggak cuman sekedar wah euforia punya, Cuma pengen buka doang ya. Tapi kan walaupun disclaimer dulu ya, semua konsultan itu memang tidak mungkin bisa menjamin 1000% atau 100% akan bekerja. Betul. Nah sebenarnya lebih bahasa bijaknya lebih kita sharing pengalaman. Betul. Mungkin dalam sisi digital software untuk kasir, Iben lebih tahu. Nah, aku tinggal Ben nanti bikinnya yang gini-gini aja, yang gini ya. Udah. Oh, Oke, jangan Mas, kalau gini nanti paham, ini paham, payment paham. gateway-nya nggak gini, nggak gitu. Nah, ini kan lebih ke diskusi. Betul. Ada hal-hal lain yang tidak mutlak konsultan harus tahu, tapi ada hal-hal yang harus mutlak dia harus tahu, minimal langkahnya. Oke. Gitu. Kalau langkahnya udah, oh, duitnya udah siap sekian. Berarti oh, ada nggak tanahnya? Sewa kah? Beli sendiri kah? Nah, nanti pada tahap ada apresiasi, masuk dalam tahap Wah, manajemen lebih rumit lagi ya. finansialnya gimana, BIP-nya mau berapa tahun, terus manajemen orang, SDM-nya bagaimana, menunya akan seperti apa, itu dipecah-pecah, nggak mungkin sekali 2 kali ketemu. Ya kan? Dan yang paling itu sebenarnya menu. Betul. Orang itu menu, aku mau jual apa? Ya enggak, dia cuma punya uang, Bingung jual apa gitu. aku jual apa? Semua dimasak. Semua dimasak dan gaduh-gaduh, Pak. Nano-nano. Ada Aduh. yang wallet tapi konsepnya ya mohon maaf, mungkin nasi kucing atau apa. Oke, Nah, paham. mungkin secara konsep mungkin
kurang ya, Iya, kurang match. Kurang Tapi match. ya ada yang kayak gitu. Ada.